akan menjelaskan tentang definisi biaya dari beberapa referensi. Yang pertama, menurut Mulyadi, biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang kemungkinan yang akan terjadi untuk tujuan tertentu. Nah, selain itu ada menurut Raharja Putra, biaya merupakan pengorbanan atau pengeluaran yang telah dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan yang bertujuan untuk memperoleh manfaat lebih dari aktivitas yang telah dilakukan tersebut. Dan yang terakhir ada menurut Hansen dan Women, biaya sebagai kas atau nilai kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberikan manfaat untuk saat ini maupun masa yang akan datang bagi organisasi. Nah, selanjutnya kita masuk pada perbedaan cost dan expense. Apa itu cost? Cost adalah kas atau setara kas, pengeluaran yang memberikan manfaat pada masa yang akan datang. Cost merupakan aset yang disajikan pada laporan posisi keuangan, contohnya persediaan, supply, sewa dibayar muka, dan lain-lain. Apa itu expense atau beban? Expense adalah cost yang telah kadaluarsa atau expire cost. Artinya, cost yang tidak lagi memberikan manfaat pada masa yang akan datang. Expense ini dilaporkan pada laporan laba rugi. Nah, supaya teman-teman paham nih, apa sih perbedaan cost dan expense itu? Nah, saya beri contoh. Nah, teman-teman bisa lihat nih perbedaan cost dan expense itu seperti apa pada tabel berikut ini. Kenapa sih kita perlu membedakan cost dan expense itu? Karena tujuannya untuk akuntansi keuangan. Pada laporan keuangan disusun berdasarkan konsep penandingan atau matching konsep. Apa itu matching konsep? Matching konsep adalah konsep yang menandingkan pendapatan periode berjalan dengan biaya untuk mendapatkan pendapatan tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk pada objek biaya atau cost object. Apa itu cost object? Cost object adalah berbagai produk jasa, pelanggan, aktivitas, atau unit organisasi di mana biaya dibebankan untuk beberapa tujuan manajemen tertentu. Objek biaya terbagi dua, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Apa itu biaya langsung? Biaya langsung merupakan biaya yang bisa ditelusuri secara langsung ke sasarannya. Sedangkan biaya tidak langsung merupakan biaya yang tidak bisa ditelusuri secara langsung pada sasarannya. Adapun contoh dari biaya langsung atau direct cost yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan contoh dari biaya tidak langsung atau indirect cost yaitu biaya penyusutan dan biaya gaji bagian pemasaran. Saya akan menjelaskan tentang klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya menurut Mulyadi terdiri dari 6, yaitu berdasarkan hubungan biaya dengan objek biaya, lalu berdasarkan perilaku biaya, berdasarkan fungsi pokok perusahaan, berdasarkan jangka waktu pemanfaatan, berdasarkan tujuan pengambilan keputusan, lalu yang terakhir ada berdasarkan tujuan pengendalian. Direct cost mudah ditelusuri langsung ke objek biaya. Indirect cost tidak mudah ditelusuri langsung ke objek biaya. Biaya tetap, total jumlah biayanya tetap dalam range tertentu. Biaya variabel, biaya yang secara total jumlahnya berubah sebanding dengan perubahan aktivitas. Biaya semi variabel, biaya yang secara total berubah tetapi tidak proporsional dengan perubahan aktivitas. Biaya produksi adalah biaya yang digunakan dalam proses produksi. Biaya non-produksi adalah biaya yang tidak berhubungan dengan proses produksi. Capital expenditure jumlahnya besar, jarang, manfaatnya lebih dari setahun, dan harus dikapitalisir. Revenue expenditure jumlah tidak material, sering, manfaatnya jangka pendek,
diakui beban periode berjalan. Relevant cost, biaya masa datang, berbeda untuk tiap alternatif keputusan. Irrelevant cost, biaya masa datang, tidak berbeda untuk controllable cost, biaya bisa dikendalikan oleh seseorang yang memiliki wewenang. Uncontrollable cost, biaya tidak bisa dikendalikan oleh seseorang yang memiliki wewenang. Materi selanjutnya yaitu format laporan laba rugi untuk perusahaan manufaktur. Laporan laba rugi pada perusahaan manufaktur sama dengan laporan laba rugi perusahaan komersil lainnya, di mana di dalamnya terdapat nilai pendapatan dan beban dalam satu periode, sehingga mendapatkan nilai laba atau rugi dalam satu periode tertentu. Materi selanjutnya yaitu pola dan karakteristik perilaku biaya. Pengertian perilaku biaya. Perilaku biaya adalah suatu hubungan antara total dengan perubahan volume aktivitas pada suatu perusahaan. Umumnya, perilaku ini mempunyai 3 jenis perubahan volume kegiatan biaya, seperti biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Yang pertama yaitu perilaku biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap adalah suatu biaya yang mempunyai jumlah total secara tetap meskipun terdapat perubahan volume dari suatu kegiatan tertentu. Tapi pada biaya tetap persatuan akan berubah karena terdapat perubahan dari sisi volume aktivitas. Tabel 1, dataset biaya tetap. Tabel 1 di atas mengilustrasikan total biaya yang dihasilkan dari sejumlah variasi jumlah produk yang dihasilkan dalam sebuah perusahaan manufaktur. Dari tabel 1 terlihat bahwa total biaya selalu tetap dalam berapapun jumlah produk yang dihasilkan atau cost driver. Apabila kemudian total biaya itu dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan selaku cost drivernya, maka terlihat bahwa semakin banyak produk yang dihasilkan akan semakin sedikit biaya per unitnya. Perlu diingatkan bahwa konsep biaya per unit dalam fixed cost hanya bersifat virtual saja, yang digunakan hanya untuk tujuan analisis biaya, sedangkan biaya realnya adalah biaya total yang dikeluarkan. Apabila dilukiskan dalam bentuk grafik, maka perilaku biaya tetap tersebut akan terlihat sebagaimana diilustrasikan pada gambar 1 dan gambar 2 berikut ini. Selanjutnya, biaya tetap dibagi lagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu committed fixed cost, yaitu sebagian besar biaya tetap yang terjadi dari kepemilikan perusahaan, organisasi pokok, dan juga peralatan di dalamnya. Dalam perilaku biaya committed fixed cost, seluruh biaya tetap akan dikeluarkan dan tidak bisa dikurangi atau diminimalisasi, sehingga akan mampu mempertahankan perusahaan dalam hal memenuhi tujuan perilaku biaya dalam kurun waktu yang lama. Contohnya adalah biaya depresiasi, pajak bumi bangunan atau PBB, sewa, gaji, serta asuransi. Yang kedua yaitu discretionary fixed cost, yaitu biaya yang terjadi dari keputusan penyediaan anggaran secara berkala atau biasanya dilakukan secara tahunan, yang mana di dalamnya akan mencerminkan kebijakan manajemen puncak secara langsung terkait jumlah dan maksimal biaya. Yang kedua yaitu perilaku biaya variabel atau variable costing. Jenis biaya ini akan mengalami perubahan dalam jumlah totalnya seiring dengan naik turunnya produk yang dihasilkan atau aktivitas yang dilakukan sehubungan dengan proses manufaktur atau cost driver dalam sebuah proporsi yang sama. Tabel 2, dataset biaya variabel. Pada tabel 2 di atas diilustrasikan satu set data mengenai variasi jumlah produk yang dihasilkan sehubungan dengan total biaya yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan manufaktur dalam konteks biaya variabel.
Dari tabel 2 terlihat bahwa semakin besar jumlah produk yang dihasilkan atau cost driver, akan semakin besar pula total biaya yang harus dikeluarkan. Dan demikian pula apabila kejadiannya berkebalikan, dari tabel 2 terlihat pula bahwa biaya per unit atas produk tersebut adalah tetap. Apabila dilukiskan dalam bentuk grafik, maka kondisi tersebut akan terlihat sebagaimana diilustrasikan pada gambar 3 dan gambar 4 berikut ini. Variable costing terbagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu engineered variable cost adalah suatu biaya yang berkaitan dengan adanya hubungan fisik tertentu atas suatu penilaian kegiatan. Umumnya seluruh biaya variabel ini termasuk engineered cost, sehingga biaya ini harus berubah sesuai nilai masukan ataupun pengeluarannya, seperti pemakaian bahan baku. Yang kedua yaitu discretionary variable cost. Hadirnya discretionary variable cost ini tergantung dari keputusan pihak manajemen perusahaan, sehingga kebijakan antara pemasukan dan pengeluarannya mempunyai hubungan yang sangat erat. Saat biaya pengeluaran di dalamnya berubah, maka biaya pemasukan pun tentunya akan berubah. Contoh sederhananya adalah biaya iklan. Jenis perubahan volume kegiatan biaya yang ketiga yaitu biaya semi variabel. Biaya semi variabel merupakan suatu biaya yang memiliki unsur tetap dan juga variabel, yang mana dalam biaya semi variabel ini terdapat biaya tetap yang tergolong sebagai jumlah biaya minimal untuk penyediaan jasa. Selain itu, biaya variabel juga akan memengaruhi perubahan volume kegiatan. Biaya ini merupakan kelompok biaya di mana dalam satu item biaya atas total biaya sebagian merupakan unsur komponen biaya tetap atau fixed cost, dan sebagian lagi merupakan unsur komponen biaya variabel atau variable cost. Kelompok biaya ini menunjukkan perilaku yang konstan dan variabel dalam sebuah relevan range tertentu. Menurut pendapat penulis, perilaku ini dapat dengan mudah dipahami dengan menganalogikakannya pada prinsip adanya initial outlay cost. Semi variable cost dapat diilustrasikan sebagaimana terlihat pada tabel 3 dan gambar 5 di bawah ini. Untuk perbedaan ketiga perilaku biaya yaitu biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah ketika adanya perubahan kuantitas output, tidak seperti biaya variabel yang berubah dengan jumlah output. Biaya tetap tidak akan nol ketika produksi nol. Biaya variabel adalah biaya yang berubah secara proporsional dengan kuantitas volume produksi atau penjualan. Jika kuantitas produksi naik atau bertambah, maka biaya variabel akan ikut bertambah sebesar perubahan kuantitas dikalikan biaya variabel persatuan. Biaya semi variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah-ubah secara tidak proporsional dalam hubungannya dengan perubahan kuantitas barang yang diproduksi. Materi selanjutnya yaitu rentang relevan atau grafik. Yang pertama, biaya variabel. Bila digambarkan dalam grafik, biaya variabel akan nampak sebagai berikut. Yang kedua, biaya semi variabel. Bila digambarkan dalam grafik, biaya variabel akan nampak sebagai berikut. Yang ketiga yaitu biaya semi fix. Apabila kurva biaya tetap dan biaya variabel dihubungkan, maka akan didapat biaya total, sehingga grafiknya sebagai berikut. Yang keempat ada biaya tetap. Bila digambarkan dalam grafik, biaya tetap akan nampak sebagai berikut. Materi selanjutnya mengenai metode pemisahan biaya. Berikut beberapa metode yang digunakan untuk memisahkan biaya. Yang pertama, metode perkiraan langsung.
Metode perkiraan langsung hanya dapat dipakai pada keadaan tertentu, di mana perhitungan unsur-unsur biaya secara kuantitatif tidak dapat dilakukan karena suatu sebab. Metode ini dilaksanakan dalam dua bentuk. Bentuk pertama berdasarkan perkiraan pihak yang terlibat langsung dan bertanggung jawab di dalam proses produksi, dan untuk bentuk kedua berdasarkan pada analisa data historis dan kebijakan-kebijakan manajemen. Untuk bentuk pertama, unsur biaya harus benar-benar terlihat pada proses produksi yang mencakup desain barang-barang yang dihasilkan, urutan proses produksi, dan segala pemisahan maupun biaya yang berhubungan. Cara ini menitik beratkan pada analisa dan observasi langsung pada proses produksi, sehingga didapatkan data yang tepat mengenai konsumsi bahan mentah, tenaga kerja, dan tenaga listrik nantinya. Untuk bentuk kedua, biaya yang lebih dititik beratkan pada analisa terhadap data biaya historis, interpretasi kebijakan-kebijakan manajemen, dan evaluasi sifat-sifat dan sebab-sebab timbulnya biaya. Nah, cara ini dapat pula dipakai sebagai alat pembanding perkiraan biaya yang menggunakan cara terdahulu. Metode kedua, metode tinggi rendah. Metode tinggi rendah itu mengetahui bahwa dua titik diperlukan untuk menentukan suatu garis, di mana saat kita mengetahui dua titik pada suatu garis, maka persamaan dapat ditentukan nantinya. Di mana metode tinggi rendah ini mempunyai keunggulan berupa objektivitas, yaitu dua orang manapun yang menggunakan metode tinggi rendah pada suatu kumpulan data tertentu akan mendapatkan jawaban yang sama. Selain itu, metode tinggi rendah memungkinkan manajer mendapatkan hubungan biaya dengan cepat hanya dengan menggunakan dua titik data. Selain itu, metode tinggi rendah juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, titik tinggi dan rendah sering sebagai apa yang disebut di luar garis. Mereka mungkin mewakili hubungan biaya kegiatan yang tidak khas. Dengan demikian, formula biaya yang dihitung menggunakan dua titik ini tidak mewakili apa yang biasanya terjadi. Dan kelemahan yang kedua, jika titik-titik ini bukan di luar garis, pasangan-pasangan titiknya lainnya jelas lebih mewakili. Metode selanjutnya yaitu metode diagram pancar. Diagram pancar adalah mengumpulkan data dari sejumlah biaya-biaya masa lalu pada berbagai tingkat kegiatan. Kemudian data tersebut digambarkan dalam grafik dua sumbu. Sumbu vertikal atau sumbu Y menggambarkan biaya, sedangkan untuk sumbu horizontal atau sumbu X untuk menggambarkan tingkat kegiatan. Langkah selanjutnya dengan membuat garis lurus yang sedekat mungkin dengan titik tersebut. Untuk menentukan besarnya komponen biaya tetap dilakukan dengan cara memperpanjang garis lurus sampai memotong sumbu vertikal. Nah, titik potong di sumbu vertikal ini menunjukkan besarnya biaya tetap total. Untuk biaya variabel total dihitung dengan cara mengurangi biaya total atau total cost dengan biaya tetap total. Biaya variabel per unit dapat dihitung dengan cara membagi biaya variabel total dengan tingkat kegiatan dari biaya total yang telah dipilih. Metode selanjutnya mengenai metode regresi kuadrat terkecil. Metode regresi kuadrat terkecil yaitu dengan cara menentukan hubungan variabel tergantung dengan variabel bebas dari sekumpulan data. Yang dimaksud dengan variabel tergantung adalah besarnya biaya, sedangkan variabel bebas adalah tingkatan kapasitasnya. Jadi, besarnya biaya tergantung pada tingkatan kapasitasnya. Jika hanya digunakan dua variabel, satu variabel tergantung dan satu variabel bebas, yaitu dipakai adalah regresi sederhana. Tetapi jika terdapat dua variabel bebas atau lebih, jika terdapat tiga variabel atau lebih, maka analisa regresi yang dipakai adalah regresi berganda. Tujuan garis regresi membuat garis yang jumlah penyimpangan kuadrat antara garis regresi dan observasi-observasi adalah minimal. Metode ini memisahkan biaya semi variabel menjadi komponen biaya tetap dan biaya variabel dengan menggunakan seluruh data. Metode terakhir mengenai metode regresi berganda. Regresi berganda adalah kuadrat terkecil yang digunakan untuk membuat suatu persamaan yang melibatkan dua atau lebih variabel
Penjelas di dalam metode regresi ini sederhananya hanya dipakai dalam satu variabel bebas. Materi terakhir mengenai estimasi biaya. Estimasi biaya adalah perhitungan yang dilakukan untuk merencanakan kebutuhan yang nantinya diperlukan untuk menyelesaikan suatu masalah ataupun pekerjaan, baik itu dengan sebuah persyaratan ataupun dengan menggunakan kontrak. Contoh soal mengenai estimasi biaya. Cafe Maribat memanggang sejenis roti berbentuk sabit yang dijualnya pada restoran lokal dan toko kelontong. Biaya rata-rata untuk membanggang sejenis roti berbentuk sabit adalah $0,55 untuk 500 buah roti dan sebesar $0,50 untuk 600 buah roti. Pertanyaannya, jika fungsi total biaya untuk sejenis roti berbentuk sabit bersifat linear, berapakah biaya rata-rata untuk membanggang 560 buah roti? Nah, di sini kita harus menghitung total biaya untuk setiap jenis rotinya dengan rumus jumlah unit dikali biaya rata-rata sama dengan total biaya. Jumlah unitnya 500 unit dikali biaya rata-ratanya $0,55 dengan hasil total biayanya $275. Selanjutnya, unitnya 600 dikali dengan biaya rata-ratanya $0,50 sama dengan $300 untuk total biayanya. Di sini kita menggunakan metode titik tinggi rendah untuk mencari nilai estimasi biaya pemeliharaan. Nah, dengan rumus Y sama dengan A ditambah BX. Di sini kita cari terlebih dahulu huruf variabel A, yaitu $275 dikurang $0,25 dikali 500. Dengan hasilnya $150 untuk variabel A, dan untuk variabel B $300 dikurang $275 dibagi 600 dikurang 500, dan total hasil untuk variabel B adalah 0,25 per unit dolar. Sehingga Y sama dengan A tambah BX adalah 150 ditambah 0,25 dikali 560. Dengan hasil variabel Y adalah $290. Dan untuk mencari biaya rata-ratanya, hasil dari Y tadi bagi dengan biaya rata-rata memanggang roti sebesar 560 buah roti. Jadi, $290 dibagi 560 dengan total biaya rata-ratanya adalah $0,52. Sekian dari materi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.